Sebelumnya tentu perlu saya utarakan kalau provision of textbook di sekolah-sekolah itu jauh lebih sederhana dengan persoalan maupun di luar sekolah. Cuman akibat dari provision of textbook ini atau pengadaan buku itu akibatnya tidak kalah dibanding dengan akibat yang harus dibayar bagi perusahaan lain di luar sekolah. Teman-teman akan terus bekerja. Manajemen sekolah itu meliputi suatu kegiatan di mana penyatuan resources itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga penyatuan resources itu bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan dari suatu itu yang diharapkan. Kemudian yang termasuk yang terlibat di dalam school research ini adalah fungsi utama dari kepala sekolah dan juga kompetensi, kreativitas dan inovasi dari para guru yang diperlukan oleh sekolah tersebut. Kemudian sebenarnya kemudian di sekolah-sekolah itu kadang-kadang sangat membuat frustrasi dan kecuali frustrasi juga sebenarnya memalukan. Karena pada waktu murid itu mengambil buku ditemani orang tua, itu kadang-kadang bukunya belum disediakan, atau kalau murid mendapatkan buku, jumlah buku yang diterima itu tidak lengkap. Kemudian kalau hal ini terjadi, itu para guru dan juga para sekolah tentu mendapat pemahaman negatif dari orang tua murid. Tetapi sebenarnya yang lebih serius yang kami awasi atau saya awasi di sini adalah bahwa kalau penelitian itu terlambat, maka paling tidak 2 minggu pertama dari permulaan tahun ajaran itu akan sangat kacau. Kekacauan selama 2 minggu ini sebenarnya adalah kerugian yang sangat besar baik untuk murid maupun bagi guru karena proses belajar mengajarnya tentu tidak normal dalam arti apakah kita akan bercanda terus atau hanya diisi dengan sekenanya, dan waktu 2 minggu itu sangat banyak untuk pendidikan kita di Indonesia. Ya teman-teman, kemudian pertanyaannya di sini jalan mana yang ditempuh oleh sekolah dalam hari ini juga Montessori School untuk menghindari rasa frustrasi itu, rasa malu, tapi juga bagaimana hal itu bisa dihindari supaya kerugian akademis itu bisa dihilangkan hanya karena pembagian buku yang tidak tepat pada waktunya. Itu yang saya coba untuk telah di sini. Presentasi ini bertujuan untuk satu melihat floor plan dari satu rangkaian kegiatan yang sebenarnya sudah ditentukan. Kemudian juga untuk melihat kemungkinan pengalokasian waktu yang diperlukan untuk masalah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk melihat analisis apa saja yang bisa terjadi apabila perencanaan itu disusun secara akademis. Meskipun hanya menyediakan buku, tapi apabila perencanaan itu dilaksanakan dengan secara akademis akan berakibat lain apabila perencanaan itu hanya dilakukan melihat floor plan dari satu rangkaian kegiatan yang sebenarnya sudah ditentukan. Kemudian juga untuk melihat kemungkinan pengalokasian waktu yang diperlukan untuk masalah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk melihat analisis apa saja yang bisa terjadi apabila perencanaan itu disusun secara akademis.
menyediakan buku, tapi apabila pembukuan itu dilaksanakan dengan secara akademis akan berakibat lain. Apabila perencanaan itu hanya dilakukan karena setiap tahun sekolah-sekolah itu menyediakan buku saja. Dengan kita berpikir teorinya di sini. Saya kira semuanya tahu, jadi untuk mengikat waktu supaya nanti tanya jawab yang bisa lama, itu saya langkai saja di sini. Yang saya maksud dengan pre-determination of events ini di sini. Jadi dari permulaan itu tentu ada rapat para guru dan kepala sekolah untuk melihat buku-buku lama itu yang tidak sesuai dengan KTSP, kurikulum KTSP itu yang mana, isinya yang mana. Kemudian itu dibicarakan semua. Jadi satu guru mengatakan saya memakai buku ini kurang ini, atau buku ini sudah bagus, dan setelahnya itu dibicarakan ini. Untuk SD, kayaknya cuma SD ya, tapi buku ini meliputi 14 buku yang masing-masingnya punya textbook, punya buku, punya assignment, punya tes. Jadi kalau dibayangkan 14 dan hanya SD itu gampang, tapi kalau 14 kali 4 itu sudah 56 buku. Jadi meeting ini cukup sering teman-teman, dan kalau kami bertengkar ya akan sangat sulit untuk SD, belum untuk SMA. Kemudian yang kedua itu sesudah meeting itu selesai, kemudian harus disediakan satu daftar buku yang sudah dipilih berdasarkan meeting itu, dan juga jumlah order untuk setiap bukunya. Nah, jumlah order setiap buku itu bukan hanya buku baru saja, buku yang lama pun juga harus diorder. Maksudnya buku lama yang masih akan dipakai itu juga harus diorder. Kemudian yang ketiga, sudah judul buku dipilih, jumlah order sudah ditentukan, maka kita menghubungi publisher untuk mendapatkan quotation dari harga. Publisher tentu tidak hanya satu, jadi kita pilih, oke kita pilih di sana, harga buku ini berapa saja, kemudian kita hitung, kemudian sampai keempat itu kalkulasi dari semua total harga yang dibayarkan untuk order buku di nomor 2 tadi. Sesudah itu selesai dikerjakan, maka kepala sekolah akan memberitahukan kepada yayasan, dan yayasan ini pada waktu yang bersamaan ada tanggal notifikasi itu mesti memberikan konfirmasi kepada kepala sekolah bahwa buku tidak diorder. Dan biasanya memang terjadi apapun yang disuruhkan oleh kepala sekolah sepanjang ini untuk buku 1 tahun itu pasti disetujui, karena yayasan tidak tahu menahu tentang isi buku itu sendiri. Mereka hanya concern tentang harga. Kemudian sudah itu kita mengirimkan order kepada publishers, jadi yang mana yang diminta itu kita order ke sana. Kemudian sudah itu tentu sesudah diorder buku datang. Kemudian pada waktu buku datang itu saatnya kita juga membayarkan down payment. Down payment itu berarti hanya sebagian saja jumlah yang harus kami bayarkan untuk totalnya. Sudah down payment diselesaikan, buku datang, down payment diberikan, itu buku langsung diberikan kepada guru. Kemudian dari sesudah diberikan ke guru, diberikan ke murid. Kemudian sesudahnya itu kita harus membayar lunas kepada publisher itu. Nah, pada waktu bayar sudah lunas itu kemudian kita lapor lagi ke yayasan bahwa penyediaan buku sudah selesai dilakukan. Jadi ini chain of events. Belum waktunya, waktu yang kami sediakan di sini. Jadi dari aktivitas satu itu saya presentasikan dengan A itu 3 hari. Kemudian berikutnya, seterusnya saya kira akan menambahkan kalau keputusan terlain. Tapi yang paling lama adalah nomor 14 hari. Nomor 7 ke nomor 9. Nah dari sini kita
sudah bisa melihat bahwa 7 ke 8, tapi ada 7 ke 9, ada 7 ke 10. Karena pekerjaan itu kita bisa lihat nanti di diagram lebih jelas lagi bahwa itu tidak harus satu selesai satunya menyusul, tapi bisa berjalan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke work plan. Ini tulisannya manual work plan. Karena keterbatasan kemampuan memakai komputer, saya teruskan di sini. Tapi ini perhitungan ini saya diskusikan dengan nanti bolak-balik akhirnya jadi begini. Oke, maju, oke, sampai 68 hari, kan? Mundur lagi begitu. Tidak di situ loh. Tapi rasanya sih. Jadi yang dibutuhkan untuk keseluruhan tadi 68 hari. Itu lebih dari kurang lebih 3 bulan. Nah, ini kemudian yang kita maksud dengan planning using form ini, yang saya maksud dengan academically structured planning. Jadi hasilnya di sini. Ini bisa dilihat di sana. Kemudian saya masukkan ke form hasil ini. Ya, seperti yang sudah kita ketahui di sana, IS itu early start, IS itu early finish, IS start late finish. Kemudian di tipikalnya ada 1 jalur. Kemudian di sini seterusnya bisa dilihat di sana ada cabang di sana 7 ke 8, 7 ke 9, kemudian 8 ini tidak ke 9 tapi 8 ini ke 11. Kemudian critical path-nya itu dari 1. Itu berarti pekerjaan apa tuh yang 7 ke 10, 10 ke 11 apa tuh pekerjaan apa tuh? Tasnya apa? Tasnya apa tuh? 7 ke 8 7 ke 8 itu dari kedatangan buku dan pembayaran DP ke distribusi buku ke para guru. Berarti pekerjaannya apa? 7 ke 10 itu pekerjaan apa? J. 7 ke 10 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pembayaran. Pembayaran sama 10, 11 apa? 10, 11-nya pembayaran ke laporan ke yayasan. Pembayaran Ya, itu kritis. pembayaran itu kan Pembayaran dan report yang kritis. Ya. Report yang kritis. Kemudian 7 ke 9. 7 ke 9 itu 7 ke 9 itu I. Ke distribusi guru ke buku ke murid. Distribusi ke murid. Kalau secara logika ya sebetulnya yang distribusi ke murid itu apa kritis sebetulnya. Yang 9, 10 itu apa tuh? 9, 10 11 sorry. Pelunasan pembayaran untuk penerbit sama laporan ke yayasan. Bukan, 9, 11. L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Apa tuh? Ini coba ini ada yang lebih yang tasnya.
L. Tapi di sini Pak, Di diagram ada L ya. kayak yang tadi kan ada yang ke 8 naik ke 9, tapi kan normal terus. Bukan, ini kan tas, ini kan tas, bukan apa? Node. No. Ya, bukan terminal kan? Kalau kerja gitu, ini kan tadi tas ya, yang angka tadi itu kan bukan node. Jadi Yang ini baru tas. Tas. Nah, sekarang masalahnya di sini tasnya sampai M, dan tadi kan tasnya sampai K. Gitu. Oh, mengerti. Nah, hanya mungkin penjabaran di sini ada yang penjabaran penjabaran tasnya kurang di Iya, iya. gitu ya. Jadi mungkin Jadi yang sesuaikan, ya sesuaikan ya, tasnya gitu ya. Karena ini kan cuma sampai L, sampai M. mungkin sampai ke Itu kan sampai M tadi kan. Oke, jadi di sini tadi di sini ditambahkan sampai ke 13. Nah, ini yang pendefinisian tugas namanya. Pendefinisian tugas dan pendefinisian waktu. Ya kan? Dan terus ini kan pendefinisian waktu, ya. Dan pendefinisian waktu dan pendefinisian urutan kan? Ya. Urutan atau tasnya, waktu dan tas itu. Nah, kalau ini sudah ada, berarti ke programnya mudah. Ya. Jadi ini yang pendefinisian waktu dan tasnya ini yang di ini KPM ya. Ya. Itu. Terus ada sebetulnya yang kritis itu pembayaran sebetulnya bukan sesuatu yang kritis kalau menurut logikanya. Justru yang kritis itu adalah pendistribusian sebetulnya ke murid ya. Itu biasanya paling kritis itu biasanya. Tapi kenapa kok di sini yang kritis malah pembayaran dan laporan ke yayasan? Nah, ini gimana nih? Gitu kan? Gitu kan? Masalah pembayaran itu kenapa jadi kritis itu? Pembayaran dan laporan. Nah, ini berarti dalam pendefinisian masalahnya yang apa? Pendefinisian masalahnya yang kurang pas gitu sebetulnya. Karena kalau logikanya kan sebetulnya pendistribusian itu yang paling kritis karena menyangkut banyak orang. Ya. Kalau pembayaran kan hanya dua pihak aja kan. Laporan juga hanya dua pihak aja gitu kan. Gitu. Nah, itu logika kayak gitu itu harus dirumuskan pada waktu pendefinisian tasnya itu. Gitu. Dan sesudah mana 7, makanya tadi karena kesalahan pemahaman antara node dengan tas ya sehingga di situ 7 itu kan dibilang node tas tadi yang di diagram tadi itu kan, padahal itu hanya node bukan tas. Nah itu jadi itu yang sehingga mendefinisikan urutannya itu jadi kurang pas jadinya ya. Oke, yang lain ngerti ya maksudnya ya. Nah itu. Saya kira ini sudah bagus. Ini untuk ini ada pentahapannya, penyusunan jadwalnya, kemudian ada tasnya. Hanya tadi kekurangan tepatan dalam masalah merumuskan antara sudah tas mana, tas apa lagi gitu. Gitu ya. Oke. Ada yang lain? Pertanyaan? Coba lihat diagram lagi, satu lagi saya mau sebentar. Satu lagi. Nah, ini menarik. Ketika ini kan di sini ada early start, early finish, ini last start, last finish. Berarti sini ada gap waktu yang dia masa pegang. Berarti ini tas berapa? Ya. Tas. Sebetulnya tas di situ bisa diketikkan ini ya. Urutannya apa? Misalnya misalnya kalau distribusi buku, pencetakan apa itu bisa diketik. Jadi kita bisa langsung tahu ini data apa gitu. Nah, berarti kayak gini kan ini ada jeda waktu di sini kan. Ini ada jeda waktu. Ini analisa gitu. Di situ. Itu menariknya.
nggak bisa kelihatan apakah kita sudah optimum membuat jadwal itu atau belum gitu. Ya, ya karena ada jeda waktu di situ, ya. Jadi kalau yang lainnya nggak ada jeda waktu ya karena kritis semua. Yang ada jeda waktu cuma ada 1, 2, 3, 4, ada hanya 4 tas saja. Ya. Tas 8, tas 9, tas 12 sama tas 13. Nah, ini masih rancu ya, masih rancu karena tadi ada kekeliruan antara penomoran note sama tas. Gitu. Nah ini diperbaiki Pak. Oke. Terima kasih Kak. Udah kan? Udah.